Iya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana membantu anak untuk bisa lebih mudah beradaptasi sosial. Nah, Mbak Ayu tadi kan kita sudah ngobrol, ternyata memang macam-macam. Ada anak yang mudah, ada yang anak mungkin sulit, tapi memang tidak boleh dipaksakan ya. Dan pengalamannya pasti macam-macam juga nih dari semua orang tua. Coba kita mau ngobrol dengan salah satu ibu. Kita sapa dulu ya, ada Ibu Irma. Halo Ibu Irma. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu Irma, apa kabar? Baik. Baik, oke. Bu Irma, hari ini kita ngobrol tentang bagaimana ya membantu anak untuk lebih mudah beradaptasi secara sosial. Boleh tahu Ibu Irma sendiri punya putra atau putri dan usia berapa? Kebetulan saya punya seorang putri, baru berusia 2 tahun 2 bulan ya. 2 bulan tahun ini. 2 bulan. Wah, pasti lagi lucu-lucunya ya. Oke, Bu Irma. Tadi kalau kita bicara tentang adaptasi sosial, untuk si putri kecilnya ini yang usianya 2 tahun 2 bulan sendiri, ada nggak sih kendala saat dia mungkin bertemu orang baru gitu? Apalagi di tengah pandemi ini kan banyak di rumah saja kan? Justru itu salah satu kendala saya ya, Ah, dan oke. pasti ada banget gitu. Mhm. Karena kan pertama kali mulai pandemi itu anak saya baru usia 1 tahun 2 bulan juga ya, Mhm. kebetulan. Nah, jadi saat itu tuh masih belum kenal orang banyak kan ya, dan saat-saatnya dia mungkin bersosialisasi juga sama Mhm. teman-teman sepantarannya. Mhm. Nah, pas kebetulan pandemik itu, jadi tuh kita sempat benar-benar nggak keluar rumah, Mhm. mungkin ada 5 sampai 6 bulan, terutama untuk anak saya sendiri. Jadi dia juga nggak keluar ke taman, jadi benar-benar di rumah aja sih, karena kita saking takutnya ya akan Mhm. pandemi itu. Nah, di saat itu tuh, jadi benar-benar anak saya kegiatannya ya di rumah, ketemu orang tua, sama susternya aja. Nah, jadi ketika keadaan sudah lebih membaik, ketika ada tamu datang, waduh, dia tuh langsung histeris, ketakutan, dan pasti kalau udah dengar suara orang yang dia nggak kenal di bawah, dia nggak mau turun dari atas, kayak gitu. Mmm. Jadi benar-benar itu tantangan juga ya buat saya gitu. Kalau misalnya bisa dibilang lumayan ada ketakutan untuk ketemu orang baru, Oh, apalagi oke. yang dia nggak kenal, kayak gitu. Oke, nah ini menarik bagaimana Mmm, sampai mungkin, bahkan tidak bertatap muka saja dia merasa tidak nyaman gitu ya, Mbak iya, Ayu. Apa sih betul. sebenarnya yang mungkin menjadi faktor hal tersebut? Apakah memang Oke karena pandemi atau memang ada hal lain gitu? oke, seperti yang tadi disampaikan bahwa kemampuan adaptasi anak itu kan bergantung pada memang karakternya, yang Mhm. pertama anaknya seperti apa, sama simulasinya gitu. Oke. Nah, kalau kemudian di usianya itu adaptasi di setiap usia gitu kan. Nah, kalau kemudian kita spesifik bicara anak umur sekitar 1 tahun 2 tahunan, Ya. memang adaptasinya itu proses yang di-highlight adalah adaptasi kenal sama orang baru. Oke. Karena memang biasanya dia kan hanya kenal dengan ibu, ayah, dan orang-orang sekitarnya. Mhm. Sehingga kalau ada orang asing yang muncul gitu kan, yang di luar orang-orang tersebut, butuh memang waktu bagi anak untuk kemudian bisa menyesuaikan dengan orang tersebut gitu kan. Nah, kalau kemudian anak-anaknya adalah karakter yang mudah, mungkin nggak terlalu sulit. Kalau sekarang kondisinya mungkin karakter anaknya juga bukan tipe yang gampang untuk beradaptasi sana sini gitu kan. Nah, kemudian ditambah lagi bener selama 6 bulan yang Iya. ditemui itu hanya ibu, ayah, dan mungkin orang-orang terdekatnya aja. Sehingga ketika ada orang asing itu bisa dipersepsikan sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mungkin mengancam untuk anak, sesuatu yang membuat anak merasa tidak aman karena ada kehadiran orang yang baru. Selama ini kan dia selalu merasa selalu nyaman bersama hanya dengan ibu, ayah gitu kan. Nah, hal tersebut yang pada akhirnya membuat anak nggak mau turun, hanya ada di atas aja gitu kan, kemudian merasa ketakutan gitu. Nah, itu yang memang terjadi pada saat kondisi ini dan kondisi si Oke, putri. jadi memang ada beberapa faktor yang bisa Benar. mempengaruhi ya. Nah, untuk Ibu Irma sendiri, apa biasanya yang Ibu lakukan saat anak mulai merasa tidak nyaman dengan adanya orang baru atau orang lain? Biasanya sih saya lebih langsung bawa ya. Jadi saya sempat ada momen di mana kalau ada orang baru, saya suka ajak dia turun sebenarnya, atau ajak dia tatapan. Tapi biasanya setelah dia nangis, saya suka ajak naik lagi. Jadi saya bilang, nggak apa-apa, itu kan misalnya om siapa atau tante siapa, dia kan mau main bareng kita gitu. Walaupun dia mungkin awalnya sangat tidak mudah untuk menerima ya, tetap nangis, terus nggak mau. Bahkan sampai orangnya itu udah pulang pun, kalau kita bilang, tadi om itu
mau datang lagi loh, dia langsung takut kalau saya sebut namanya aja. Tadi yang Bu Irma lakukan tuh udah tepat sekali. Jadi memang dibawa ke bawah, diperkenalkan, oh ini ada orang yang baru, ada om, ada tante. Kalau emang dia nggak nyaman ya nggak apa-apa, balik lagi ke atas. Memang membutuhkan waktu dan proses untuk mengenal lingkungan di luar lingkungan intinya. Kalau anak umur 1 tahun sampai 2 tahun, apalagi kalau anak-anaknya memang karakternya adalah karakter yang memang cukup sulit atau lama panasnya, mungkin nggak sulit tapi lama panasnya, makanya butuh beberapa kali ketemu baru kemudian akhirnya mau main bareng, mau ketemu bareng gitu. Kemudian kalau ditanya harusnya diapain, ya distimulasi. Caranya apa? Diajakin ketemu dengan sepupu, dengan nenek, dengan kakek, dan kemudian setelah itu selesai reviewing dengan anak, kayak misalnya seneng nggak main sama kakak siapa gitu, sama sepupunya, seneng ya main gitu kan, waktu awal kenalnya nggak main tapi sekarang jadi main ya, seneng nggak kalau kenal kakak itu. Oh iya, jadi di situ anak dapat insight dengan review tersebut, anak dapat insight bahwa oh ternyata gitu yang saya pikirkan bahwa lingkungan ini nggak aman itu salah, sehingga anak bisa tahu lagi, bisa belajar lagi ketika nanti oh ketemu lingkungan baru bisa saja kondisinya sama seperti si kakak sepupu, sehingga nggak terlalu takut lagi, nggak terlalu menarik diri lagi gitu. Baik, jadi memang sebenarnya itu ada fase yang wajar juga. Kadang kita juga begitu, sudah dewasa kan juga masuk lingkungan baru lebih diam dari lingkungan kita yang biasanya kita kumpul gitu kan ya Mbak Ayu ya. Nah Bu Irma, aku mau tanya, saat dia bertemu dengan orang lain memang rada takut. Apakah ini berlaku juga untuk teman-teman seusianya? Kebetulan keponakan saya justru memiliki karakter yang cukup berbeda sama anak saya. Jadi kalau keponakan saya itu karena kelamaan nggak ketemu orang, kalau ketemu orang jadi mungkin lebih agresif gitu. Pengen diajak main, nggak boleh ditinggal. Jadi kayak jangan pulang ya tante, kayak di sini aja main bareng saya, kayak selalu cari perhatian kayak gitu. Kalau melihat yang tadi bahwa mungkin tidak sih saat si anak yang mungkin sedikit pemalu ini bertemu dengan anak yang lebih agresif, jadinya malah kurang bisa, mungkin lebih lama lagi beradaptasi atau justru lebih mudah? Kalau seperti itu sangat bergantung sebetulnya pada kondisi si anak dan kemudian temennya yang mengajak bermain gitu ya. Untuk anak yang memang lama adaptasinya pasti butuh waktu untuk dia. Tapi kalau misalnya dia tahu temennya menyenangkan, biasanya akan lebih mudah untuk kemudian dia merasa bahwa oh ini ada yang sama nih, perlahan-lahan mulai mendekati, walaupun prosesnya tuh lama gitu. Misalnya lihat dulu, terus dia ngumpet lagi, pindah lagi, termaju lagi, lihat lagi, oh kayak gitu, terus pindah lagi. Tapi nggak apa-apa, setiap langkah kecil itu kan harus diapresiasi. Harus diapresiasi, walaupun kecil kemajuannya tetap harus kita hargai begitu ya. Nah Ibu Irma, silakan, ada psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Iya boleh, saya mau nanya ya. Iya. Bu, jadi gini sih Bu, mungkin yang masih menjadi pertanyaan buat saya pun, kalau secara jangka panjang nih Bu, kira-kira untuk anak itu secara psikologi itu akan berdampak apa ya? Karena kan ini udah setahun nih Bu, terus kan pasti ada kayak keterlambatan sekolah, ketemu teman-teman. Nah kira-kira menurut Ibu kayak apa yang harus kita antisipasi dan bagaimana baiknya gitu? Oke, ini udah 1 tahun kondisinya gini ya, yang harus nanti terlambat masuk sekolah, kemudian kaitannya dengan sosial harus seperti apa atau harus bagaimana begitu kan. Nah kalau kemudian kita lakukan, apa yang bisa kita antisipasi? Sekarang mulai diajak bertemu dengan teman-teman circle terdekat dulu, yang kira-kira kita sudah pastikan bahwa oh ini kondisinya aman. Tujuannya apa? Supaya nggak benar-benar putus atau hilang stimulasinya dari lingkungan yang memang nyata gitu. Karena kan kalaupun memang ini kita diperpanjang pembelajaran jarak jauh ini, PJJ-nya ini, artinya kan mungkin saja akan ada anak-anak yang sudah waktunya untuk masuk ke sekolah, tapi mau nggak mau harus online lagi gitu kan. Nah supaya stimulasinya nggak benar-benar hilang, mulai diketemukan dengan lingkungan yang menurut kita cukup aman, cukup secure untuk anak-anak kita bermain, bergaul, dan belajar bersama di sana gitu. Sehingga nggak benar-benar hilang stimulasi gitu loh kondisi ini gitu. Karena bagaimanapun anak-anak itu butuh ya ada karakternya dan harus tetap juga distimulasi lingkungannya seperti apa gitu. Ada nggak sih Mbak dampaknya kalau ini memang makin panjang untuk anak-anak, baiknya memang anak-anak baru mengenal misalnya baru mengenal lingkungan sosial, atau mungkin yang sebenarnya sudah mengenal lingkungan sosial tapi akhirnya kan harus menjalani kehidupan yang berbeda juga dalam rumah. Kalau ditanya untuk anak-anak apakah kemudian ada dampaknya kondisi ini, bisa jadi iya gitu, apalagi untuk anak-anak dengan karakter yang memang agak sulit untuk masuk ke proses adaptasi gitu kan. Kalaupun memang sudah seperti itu, memang harus ada effort lebih dari kita sebagai orang tua untuk kemudian
bawa lagi, memperkenalkan lagi. Tapi jangan dilupa bahwa anak itu pembelajar yang ulung kok. Maksudnya nggak kemudian nanti kondisinya berubah terus anak akan beradaptasi terus akan kesulitan atau apa, enggak. Akan ada proses adaptasi, tapi bukan berarti tidak bisa dilalui gitu. Balik lagi, nggak ada yang sia-sia saat kita berupaya ya. Bener. Kita jadi orang tua ekstra efortasi ya. Oke, Ibu Irma, terima kasih banyak. Semoga bisa jadi hal yang bermanfaat untuk diterapkan di rumah ya. Salam untuk si kecil. Sampai jumpa. Oke, jadi memang perlu ada kesabaran ekstra juga, ada effort yang ekstra juga untuk bisa paling tidak mengenalkan anak kita pada lingkungan sosial ya. Tapi harus tetap aman walaupun berkenalan sosial, jangan sampai lupa protokol kesehatan ya Mbak Yu ya. Oke, Keluarga Indonesia nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.